Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam bagi teman-teman kelompok 14 dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi teman-teman pendengar video ini. Baik, seperti yang sudah kita jadwalkan sebelumnya bahwa hari ini kita akan melaksanakan atau melakukan presentasi terkait dengan tugas kelompok untuk mata kuliah manajemen risiko. Adapun untuk materi yang akan kita bawakan yaitu terkait dengan pengertian manfaat dan kerugian asuransi jiwa unit link. Untuk mungkin kita akan langsung saja mulai presentasi untuk kelompok 14 ini. Sebelumnya terima kasih kepada Pak dosen pengampu kita yaitu Pak Jamaluddin SE IMEC Dep yang telah memberikan tugas manajemen resiko kepada kita dan memberikan kesempatan untuk melakukan presentasi terkait materi yang sudah tadi saya sampaikan. Oke, untuk kelompok 14 ini terdiri dari saya EF Suryana, ada juga Kak Didin Ihsanuddin dan Mbak Pira Desela. Mungkin kita akan langsung saja, saya akan coba langsung share screen terkait materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, sudah tampil teman-teman? Sudah. Oke, mungkin kita akan langsung saja mulai ya untuk materi terkait dengan pengertian manfaat dan kerugian asuransi jiwa unit link. Untuk materi pertama mungkin akan disampaikan oleh Kak Didin. Dipersilakan ya Kak. Ya. Pengertian asuransi jiwa unit link. Asuransi jiwa unit link merupakan jenis asuransi yang mengkombinasikan dua produk keuangan, dalam hal ini asuransi dan produk investasi. Pada dasarnya, unit link menawarkan dua manfaat, yakni perlindungan dan investasi. Sesuai dengan pengertiannya, asuransi unit link tidak hanya dialokasikan untuk perlindungan diri, namun juga investasi. Cara kerja dari asuransi unit link adalah premi atau kontribusi yang dibayarkan oleh nasabah dibagi ke dalam dua bidang, yaitu bidang asuransi dan bidang investasi. Bidang asuransi digunakan untuk membayar premi risiko meninggal, cacat tetap, sakit, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk bidang investasi, untuk diinvestasikan dan dipotong-potong beban biaya, inilah yang menjadi milik nasabah yang sebenarnya, bisa diambil sewaktu-waktu dengan risiko nilai tunai lebih kecil dari jumlah dana yang sudah disetorkan. Jenis-jenis asuransi unit link. Jenis asuransi unit link yang pertama yaitu berdasarkan pembayaran premi. Asuransi unit link dalam kategori pembayaran premi dibedakan menjadi dua jenis, antara lain: satu, unit link premi tunggal. Jenis produk perlindungan unit link premi tunggal adalah asuransi yang menekankan kewajiban kepada nasabah untuk membayar premi tunggal secara sekaligus di muka. Dan yang kedua, unit link premi berkala. Jenis produk perlindungan premi berkala adalah asuransi yang menekankan nasabah membayar premi secara berkala atau bertahap, yaitu setiap bulan, 3 bulan, atau setiap tahun. Boleh dilanjut Kak Ihsan? Kak Didin maaf. Boleh dilanjut aja untuk slide kelima ini ya. Asuransi unit link yang kedua yaitu berdasarkan penempatan dana. Asuransi unit link berdasarkan penempatan dana terdapat 4 jenis, antara lain yang pertama unit link pasar uang. Banyak yang berpendapat bahwa unit link pasar uang merupakan jenis
produk perlindungan terbaik karena menempatkan seluruh porsi dana investasinya di instrumen pasar uang seperti deposito berjangka dan surat utang yang berjangka kurang dari 1 tahun. Yang kedua, unit link pendapatan tetap. Jenis produk perlindungan pendapatan tetap merupakan asuransi yang menempatkan 80% dana investasi pada instrumen surat utang atau obligasi dan sisanya pada instrumen pasar uang. Yang ketiga, unit link campuran. Jenis produk perlindungan campuran adalah asuransi yang menempatkan dana investasi di berbagai instrumen saham, obligasi, dan pasar uang. Yang keempat, unit link saham. Unit link saham adalah produk asuransi yang membuat nasabah menempatkan sekurang-kurangnya 80% dari portofolio investasi yang dikelola ke dalam instrumen saham. Oke, terima kasih kepada Kak Didin yang telah menyampaikan materi untuk slide-slide awal. Selanjutnya akan disampaikan atau akan diteruskan penyampaian materi oleh Kak Vira Desela. Dipersilakan. Yang ketiga, asuransi unit link berdasarkan tujuan investasi. Berdasarkan tujuan investasi, penawaran asuransi dibedakan dalam beberapa paket produk. Penawaran itu bisa berupa unit link dana pendidikan anak atau unit link Oke, silakan melanjutkan terkait manfaat dan kelebihan asuransi unit link ya Kak Vira ya. dan kelebihan asuransi unit link. Yang pertama, memiliki manfaat ganda. Yang ketiga, memudahkan proses investasi. Yang keempat, dana lebih fleksibel. Yang kelima, memiliki fasilitas khusus. Kekurangan atau kerugian asuransi unit link. Yang pertama, premi cenderung lebih tinggi. Kedua, tidak ada jaminan keuntungan. Yang ketiga, manfaat investasi tinggi. Yang keempat, nilai perlindungan lebih tinggi. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan sebelum membeli produk perlindungan unit link. Pertama, rencana dan tujuan keuangan. Kedua, kapasitas keuangan saat ini. Yang ketiga, teliti aturan dan kebijakan asuransi unit pilihan. Empat, pahami cara kerja dana investasi. Kelima, perhitungan jangka waktu. Oke, terima kasih kepada Kak Vira yang sudah menyampaikan materi terkait dengan kekurangan, kelebihan dan juga beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita membeli produk asuransi unit link. Untuk selanjutnya mungkin saya akan coba sampaikan contoh perusahaan asuransi unit link yang memang sudah ada di Indonesia. Yang pertama itu Prudential, yang kedua itu Allianz, yang ketiga itu Sequoia Life, yang ketiga Sequoia Life, yang keempat BNI Life, dan yang kelima ada Car Life. Oke, saya akan coba sampaikan terkait dengan kesimpulan dari produk asuransi unit link, manfaat dan jenis-jenis asuransinya. Secara garis besar, asuransi unit link itu asuransi atau produk asuransi yang menawarkan dua pos penting dalam menjual asuransi yang ditawarkan. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Kak Didin, untuk alokasi dana yang disetorkan oleh nasabah itu nanti biasanya perusahaan asuransi produk unit link ini akan membagi dalam dua pos. Yang pertama itu untuk asuransi dan juga untuk yang kedua itu untuk investasi. Dan selanjutnya cara kerjanya itu tadi sudah disampaikan juga bahwa perusahaan asuransi unit link akan membagikan dua pos, bidang asuransi dan bidang investasi. Untuk pembayaran premi juga ada premi tunggal dan premi berkala. Untuk premi tunggal berarti contoh si nasabah itu akan membayarkan premi dalam 1 tahun ke depan itu dia dibayarkan di muka. Kalaupun untuk unit link berkala nanti nasabah per bulan atau per 3 bulan ataupun per 6 bulan sesuai dengan kontrak asuransinya akan membayar berdasarkan kesepakatan yang sudah disetujui.
Itu saja yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyampaikan materinya, kepada Pak dosen juga. Berikut diskusi kami terkait dengan tugas yang diberikan. Semoga materi ini bisa sama-sama menambah wawasan kita terkait dengan produk asuransi unit link. Demikian, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi